Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nur Afiat dan rekan tim saya Awal Ramadan Nasrun akan mempresentasikan penelitian kami yang berjudul simulasi serangan DNS spoofing dan teknik pencegahannya. Nah, adapun latar belakang dari penelitian kami itu di era digital saat ini keamanan jaringan menjadi aspek yang sangat krusial. Salah satu bentuk ancaman yang cukup sering terjadi adalah DNS spoofing, yaitu upaya manipulasi data DNS sehingga pengguna diarahkan ke situs palsu. Serangan semacam ini dapat menyebabkan pencurian informasi pribadi, kerugian finansial, hingga kerusakan reputasi suatu institusi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana serangan ini bekerja dan bagaimana cara mencegahnya secara efektif. Adapun tujuan kami itu yang pertama melakukan simulasi serangan DNS spoofing secara langsung, yang kedua menunjukkan dampak nyata dari serangan terhadap sistem target, dan yang ketiga menguji dan mengevaluasi efektivitas beberapa teknik pencegahan. Nah, metode penelitian yang kami gunakan itu pendekatan eksperimen, di mana kami membuat skenario serangan DNS spoofing pada jaringan lokal dan mengujinya menggunakan tools seperti Ethercap, VirtualBox, Kali Linux, dan Windows XP. Nah, ini bisa kita lihat eksperimen simulatif cycle-nya. Yang pertama itu website palsu, dibuat menggunakan HTML dan dijalankan secara lokal di Kali Linux sebagai simulasi serangan. Selanjutnya, Ethercap digunakan untuk melaksanakan serangan DNS spoofing dengan memanfaatkan situs pemalsuan DNS. Yang ketiga, file EtherDNS diubah untuk menargetkan domain tertentu ke alamat IP penyerang. Selanjutnya itu ada konfigurasi DNS dan ARP di Windows sebagai upaya mencegah DNS spoofing. Dan untuk hasil simulasinya, korban berhasil diarahkan ke situs palsu saat diserang dan dapat mengakses situs asli kembali setelah langkah pencegahan diambil. Nah, ini untuk hasil simulasinya. Korban berhasil diarahkan ke situs palsu, namun setelah teknik pencegahan diterapkan, korban kembali bisa mengakses situs yang benar. Ini membuktikan bahwa DNS spoofing bisa dicegah jika ditangani dengan tepat. Untuk simulasinya bisa dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya untuk teknik pencegahannya, setelah menerapkan konfigurasi manual DNS dan ARP, sistem menjadi aman. Kami menemukan bahwa metode penambahan ARP manual paling efektif dalam mencegah DNS spoofing. Untuk teknik pencegahannya juga bisa dijelaskan oleh teman saya. Nah, ini hasil percobaannya. Dari hasil simulasi tadi, kita mendapatkan 3 hasil percobaan. Nah, yang pertama itu metode pencegahan ARD min D bintang. Jumlah percobaannya itu kita 1, serangan berhasil dicegah tidak ada, waktu respon sistem kurang lebih 2 detik, dan status sistem setelah pencegahannya itu masih rentan. Nah, metode pencegahan kedua itu kami menggunakan IP config atau flash DNS. Jumlah percobaannya kami 1, serangan berhasil dicegah itu tidak ada, waktu respons sistem itu kurang lebih 1 detik. Status sistem setelah pencegahan masih rentan. Nah, yang ketiga itu ARP min S, jumlah percobaannya 1, serangan berhasil dicegah 1, untuk waktu respons sistem itu kurang lebih 3 detik. Status sistem setelah pencegahan aman atau serangan gagal dilakukan. Dari presentasi kami dan hasil simulasi yang kami lakukan, kita dapat menarik kesimpulan bahwa DNS spoofing merupakan serangan yang berbahaya namun dapat dicegah jika kita memahami cara kerjanya. Simulasi yang kami lakukan menunjukkan bahwa upaya perlindungan seperti pengaturan DNS dan ARP yang tepat dapat melindungi sistem dari serangan tersebut. Peningkatan pemahaman teknis dan kesadaran pengguna juga menjadi faktor penting dalam pencegahan. Nah, adapun saran dari kami, yang pertama itu gunakan DNS server yang terpercaya seperti milik Google, yaitu 8.8.888.
Yang kedua itu rutin memeriksa pengaturan jaringan. Yang ketiga, terapkan sistem keamanan tambahan seperti firewall atau IDS. Yang keempat, edukasi pengguna mengenai ancaman DNS palsu. Yang kelima itu penelitian lebih lanjut bisa dikembangkan dengan skenario jaringan yang lebih besar dan otomatis mitigasi. Mungkin sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arwan Nasrun dan saya akan menjelaskan bagaimana simulasi dari penyerangan DNS Pubin itu dan teknik pencegahannya. Jadi kita mulai saja. Yang pertama-tama kita akan membuka Kali Linux, terus membuka command prompt. Di sini kita ketik sudo -i, enter, terus sandi kita. Nah, terus kan kita sudah masuk di root. Terus kita akan menulis cd var www.html terus kita ketik echo website ini telah diserang oleh DNS spoofing. Index.html, enter. Terus kita nyalakan server Apache, yang mana kita harus mengetik service Apache 2.star, enter. Nah, selanjutnya kita buka Mozilla, terus kita ketik localhost. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa website palsunya sudah jadi. Nah, sekarang kita akan membuat command prompt baru. Di sini saya akan menambahkan command prompt baru lagi. Nah, terus kita cek IP kita. Dimana kalau kita ingin cek IP kita itu kita harus mengetik ipconfig. Nah, di sini kita bisa lihat ipconfig kita yaitu 192.168.1.9. Nah, selanjutnya kita akan mengetik sudo nano etc titik enter /enter DNS. Nah, di sini kita masuk ke nano enter DNS. Nah, langsung saja kita akan scrollnya dan mengganti ini. Jadi kita ganti IP-nya saja menjadi 1.9. Terus kita Ctrl X, terus kita yes, terus enter. Nah, di sini kita sudah bisa lihat bahwa itu sudah tersimpan. Terus kita buka lagi, enter -k. Nah, di sini kita sudah membuka aplikasi Ethercap. Terus kita checklist. Nah, selanjutnya kita akan mencari IP-nya. Kita search dulu mencari IP-nya. Nah, kita tunggu progresnya. Nah, di sini kita sudah melihat IP-nya sudah muncul, ya, di mana IP dari Windows XP ini sebenarnya ini
Kita hapus dulu ini, terus kita buka command prompt, terus kita ketik ipconfig. Nah, di sini kita bisa lihat IP config-nya, di mana IP config-nya itu 192.168.1.18, terus default gateway-nya itu 192.168.1.1. Nah, di sini kita sudah bisa tahu bahwa IP address-nya itu berakhir dari 8. Nah, berarti kita akan mengambil untuk terlebih dahulu kita mengambil yang pertama dulu, terus kita ada di target. Terus lanjut ke yang IP address-nya. Yang mana IP address-nya itu 1.8 kan. Jadi kita ada di target 2. Nah, terus lanjut kita pergi ke plugins. Terus manage the plugins. Terus lanjut ke DNS Spoofing. Kita klik 2 kali. Nah, di sini kita sudah lihat bahwa DNS Spoofing-nya sudah aktif. Selanjutnya kita akan membuka Windows SP lagi untuk mengecek apakah bipractical text yang ada di Windows SP apakah sudah terkena DNS spoofing atau tidak. Mari kita cek. Nah, di sini saya sudah berapa kali mengetiknya, terus kita cek. Nah, kita bisa lihat bahwa website yang kita kasih positioning DNS spoofing sudah terserang. Nah, jadi kita akan lanjut ke teknik pencegahannya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke metode cara pencegahannya. Yang dimana untuk pencegahannya kita pertama-tama kita akan menggunakan control panel untuk mengecek lalu lintas pada jaringannya. Yang dimana kita akan klik network and internet connection, terus kita scroll ke bawah, terus kita pencet Windows Firewall. Nah, di sini kita harus rekomendasi bahwa firewallnya menyala. Nah, terus kita lanjut ke network connection. Nah, di sini kita akan ubah, terus ganti propertiesnya, terus kita scroll ke bawah dan mencari internet protocol. Terus kita isi manual dari DNS servernya menjadi 8.8.8.8 dan di bawahnya itu 8.8.4.4. Terus kita oke lagi dan kita close. Nah, sekarang kita akan mengecek resep itu lagi, apakah sudah bagus atau tidak. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa resepnya udah bagus. Ya. Terima kasih sudah melihat video saya. Mohon maaf kalau semisal banyak kesalahan pada pembuatan video saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.